terhadap kemungkinan adanya potensi bahaya atau kecelakaan kerja. APD dipakai sebagai upaya terakhir dalam usaha melindungi tenaga kerja apabila usaha rekayasa, engineering, dan administratif tidak dapat dilakukan dengan baik. Namun, pemakaian APD bukanlah pengganti dari kedua usaha tersebut, namun sebagai usaha akhir. Selanjutnya, metode penentuan APD melalui pengamatan operasi, proses, dan jenis material yang dipakai. Telaah data-data kecelakaan dan penyakit. Belajar dari pengalaman industri sejenis lainnya. Bila ada perubahan proses, mesin, dan material. Yang terakhir, peraturan perundangan. Apa sih kriteria APD? Nah, kriteria APD, proses penggunaan APD harus memenuhi kriteria. Hazard telah diidentifikasi, APD yang dipakai sesuai dengan hazard yang dituju. Adanya bukti bahwa APD dipatuhi penggunaannya. Nah, APD mempunyai dasar hukum. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Pasal 3 ayat 1 butir F dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat untuk memberikan APD. Pasal 9 ayat 1 butir C. Pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang APD. Pasal 12 butir B. Dengan peraturan perundangan diatur kewajiban dan atau hak tenaga kerja untuk memakai APD. Pasal 14 butir C. Pengurus diwajibkan menyediakan APD secara cuma-cuma. Nah, di sini juga ada Permenaker Trans nomor per 1 Men 1981. Lalu ada juga Permenaker nomor 3 per 03 garis miring Men garis miring 1982. Oke, selanjutnya jenis-jenis APD dan penggunaannya. Jenis-jenis APD itu terdiri dari alat pelindung kepala, alat pelindung muka dan mata, alat pelindung telinga, alat pelindung pernapasan, alat pelindung tangan, alat pelindung kaki, pakaian pelindung, dan yang terakhir safety belt. Nah, alat pelindung kepala. Nah, ini alat pelindung kepala itu kita ada helm pengaman ya. Nah, pekerja harus memakai helm pengaman atau topi pelindung untuk melindungi kepala mereka dari berbagai ancaman. Misalnya, benda jatuh atau terkena listrik. Disarankan agar peralatan K3 ini sesuai dengan lingkar kepala pekerja, agar nyaman digunakan dan melindungi secara efisien. Selanjutnya, APD, respirator, dan kacamata. Fungsi alat K3 ini sebenarnya hampir sama dengan masker. Hanya saja respirator biasanya dipakai di lingkungan kerja yang berbahaya. Misalnya, di tempat kerja yang melibatkan bahan kimia, nuklir, gua, atau kondisi berbahaya lainnya. Alat pelindung muka dan mata. Alat pelindung muka atau face shield berfungsi melindungi muka dan mata dari lemparan benda-benda kecil, lemparan benda-benda panas, pengaruh cahaya, dan yang terakhir pengaruh radiasi tertentu. Selanjutnya, alat pelindung pernapasan atau masker. Peralatan K3 selanjutnya yang wajib digunakan guna menjadi alat pelindung diri kesehatan adalah masker. Sebagai pelindung pada bagian pernapasan seperti hidung dan mulut, menghindari paparan bahan berbahaya seperti debu bahan kimia, asap solder, dan bau bahan kimia lainnya. Umumnya dibuat dengan bahan kain ataupun kertas. Sehingga pekerja, masker ini cocok digunakan saat proses menyolder. Lalu selanjutnya alat pelindung tangan dan kaki. Pada industri ringan atau tempat kerja biasa, cukup dengan sepatu yang baik, sepatu pelindung atau safety shoes dapat
terbuat dari kulit, karet, sintetik, atau plastik. Untuk mencegah tergelincir, dipakai sol anti-slip. Untuk mencegah tusukan, dipakai sol dari logam. Terhadap bahaya listrik, sepatu seluruhnya harus dijahit atau direkat, tak boleh memakai paku. Selanjutnya, safety belt berguna untuk melindungi tubuh dari kemungkinan terjatuh. Biasanya digunakan pada pekerjaan konstruksi dan memanjat serta tempat tertutup atau boiler. Harus dapat menahan beban sebesar 80 kg. Jenisnya yaitu menggantung unifilar, penggantung berbentuk U, gabungan penggantung unifilar dan bentuk U. Penunjang dada dan punggung, penunjang seluruh tubuh, full body harness. Setelah APD dipakai, yang perlu dilihat yaitu apakah APD yang dipakai sesuai standar, apakah APD memberikan perlindungan, apakah APD sesuai dengan tugas yang dikerjakan, apakah APD nyaman dipakai terus-menerus. Manajemen APD. APD dibutuhkan untuk membatasi hazard lingkungan. Jangan membeli APD sekedar hanya memiliki jenis APD. Adanya hazard awareness dan pelatihan. Adanya SOP penggunaan APD. APD yang dibeli telah melalui seleksi kebutuhan jenis pekerjaan. Perkembangan APD. Teknologi APD berkembang pesat pada APD terhadap bahaya fisik dan kimia, namun kurang berkembang pada APD terhadap bahaya biologi. Kelemahan penggunaan APD, lalu kemampuan perlindungan yang tak sempurna karena memakai APD yang kurang tepat, cara pemakaian APD yang salah, APD tak memenuhi persyaratan standar, APD yang sangat sensitif terhadap perubahan tertentu, APD yang mempunyai masa kerja tertentu seperti kanister, filter, dan penyerap cartridge. APD dapat menularkan penyakit bila dipakai berganti-ganti. Mengapa APD sering tidak dipakai? Rendahnya kesadaran pekerja terhadap keselamatan kerja dan dianggap mengurangi feminitas. Terbatasnya faktor stimulan pimpinan karena tidak enak atau kurang nyaman. Ini contoh gambar APD. Ini terdapat helm, sarung tangan, sepatu, kacamata, earmuff, ada rompi, pelindung diri juga ya. Mungkin itu aja yang dapat saya presentasikan mengenai alat pelindung diri. Semoga kita selalu aware terhadap lingkungan pekerjaan kita sendiri. Itu aja dari saya. Terima kasih.